Waktu dan tempat telah disediakan. Silakan Pastor Hans Reptop. Baik, selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Pada hari yang ketiga dari novena kita ini, dan masih dalam bulan Juni, bulan Hati Kudus, maka pokok pengajaran kita pada malam hari ini ialah hati kudus Yesus yang terbuka, cara Allah mencintai dengan hati manusia atau hati insani. Pertanyaannya, kenapa Allah mencintai dengan hati insani? Rasul Yohanes menulis dengan sangat indah dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menyerahkan putra tunggalnya agar mereka yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih, Allah begitu peduli dengan manusia. Karena dengan kemampuan manusia sendiri, manusia tidak akan mampu untuk mengangkat hidupnya kembali pada hakikat awal kemuliaan yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, Allah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Manusia dari zaman ke zaman berkeluh kesah, jatuh dan bangun. Mereka tidak tahu menyelamatkan hidupnya. Maka tanda kasih Allah itu ialah Allah hadir secara insani di tengah-tengah dunia. Dan mengundang semua manusia. Dengan hati seorang bapa, hati insani, dia menyapa, datanglah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih.
merenungkan teks ini, undangan Allah ini, menuntun kita untuk memahami kemanusiaan suci Yesus. Bagaimana Allah yang ilahi mencintai dengan hati insani lewat misteri inkarnasi. Begitu cintanya Allah kepada manusia, Ia rela mengutus putra tunggalnya. Karena cinta yang berkobar-kobar yang menghanguskan itu, Allah yang mencinta dengan hati insani itu, rela menerima salib, mahkota duri, dan tombak yang menembusi lambung. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kekuatan cinta yang begitu dahsyat, cinta yang berkobar-kobar yang menghanguskan, membuat Allah yang menjelma sebagai pribadi yang insani, Yesus Kristus, rela menerima salib, rela dimahkotai, bahkan sampai tembusi lambungnya dengan tombak. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa yang Allah nyatakan lewat cinta insani ini, yang nyatakan dalam diri Yesus ini, bukan sebuah cinta buta, tapi ini adalah sebuah keputusan cinta, keputusan sadar. Sehingga Ia rela meninggalkan kealahannya dan menjadi manusia sama seperti kita, menderita di kayu salib, bahkan sampai di atas kayu salib Dia mengosongkan dirinya. Pada saat tombak itu menembusi jantungnya, tetes demi tetes sampai yang terakhir tercurah untuk Anda dan saya. Itu semua karena cinta. Dia mengosongkan semuanya. Dia melepaskan semuanya. Itulah pemberian diri secara total. Karena cinta. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada yang kita masih bertanya, pada saat Pekan Suci, barangkali ada drama yang diperankan, ada banyak tanya. Yesus berkata. Suaranya ditambah, Pastor. Kenapa? Halo? Boleh suaranya diperbesar, Pastor? Ketika di kayu salib,
Yesus berkata kepada Faustina demikian. Ketika aku menghadapi ajal di salib, aku sama sekali tidak memikirkan diriku sendiri, tetapi memikirkan para pendosa yang malang. Aku berdoa bagi mereka kepada Bapakku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bayangkan cinta Yesus begitu luar biasa kepada kita manusia. Di atas kayu salib, dengan penderitaan yang begitu luar biasa, dia tidak berpikir bagaimana sakitnya tangan dan kaki, luka-luka di sekujur tubuhnya, bagaimana dia lelah karena tergantung dan hanya dengan kekuatan paku pada kedua tangannya. Bagaimana mahkota duri itu dengan racun-racun yang ada masuk meracuni tubuhnya. Dia tidak berpikir tentang itu. Tetapi dia berpikir tentang Anda dan saya. Dia tidak hanya sekedar berpikir tentang Anda dan saya, tapi dia berdoa untuk Anda dan saya. Karena dia begitu mencintai Anda dan saya. Dia begitu mencintai manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Oleh karena itu, Yesus mengajak kita. Sebagaimana ia mengajak Suster Faustina. Kalau kita mau memahami betapa dalamnya cinta yang Tuhan berikan kepada kita, maka Yesus mengajak kita. Aku ingin agar engkau dengan lebih mendalam mengenal kasih-Ku yang berkobar-kobar dalam hatiku bagi jiwa-jiwa. Itulah kerinduan Yesus. Kalau kita mau memahami kenapa ia begitu mencintai Anda dan saya, mencintai manusia. Dia mau agar kita masuk lebih dalam, menyelam ke dalam samudra kerahiman. Alasan seluruh penderitaannya itu, dia rela menerima semuanya itu. Tidak lain dan tidak bukan. Karena aku merindukan keselamatan mereka. Kepada Suster Faustina, Yesus berkata, aku merindukan keselamatan mereka. Keselamatan semua orang. Anda dan saya. Itulah alasan dia mau kita selamat. Karena dengan kemampuan kita sendiri, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Di pikirannya, di hati Yesus, hanya ada kita. Bagaimana manusia selamat? Bagaimana manusia mengalami kehidupan abadi yang diberkati? Dan itulah yang membuat Yesus ingin
Tidak hanya pada saat dia hidup di tanah Galilea, tapi sampai dengan saat ini, dia selalu ingin untuk membangun relasi cinta dengan manusia. Dia ingin agar setiap kita mengalami secara personal kasih-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sayang sekali bahwa hanya sedikit orang yang sungguh-sungguh membangun cinta, relasi cinta, menjawab cinta Yesus itu dengan tulus dan mau menyelami hati Tuhan. Dari beberapa orang itu, saya bisa sebut beberapa yang cukup dikenal. Salah satu ialah Santa Lutgardis. Lutgardis adalah seorang yang sangat mencintai Yesus secara pribadi. Karena cintanya kepada Yesus, maka Yesus memberikan kepada Lutgardis karunia-karunia tertentu. Pemberian Yesus itu, Lutgardis menerima dengan penuh sukacita dan bersyukur. Tetapi lama-kelamaan dalam perjalanan relasi pribadinya dengan Yesus, dia merasa bahwa karunia-karunia itu tidak punya arti apa-apa kalau dia tidak memiliki hati seperti Yesus. Maka pada satu pengalaman pribadi, pada sebuah pengalaman perjumpaan dengan Yesus, Lutgardis berbicara dengan Yesus. Dia menawarkan, ada barter kado cinta. Bolehkah Tuhan Yesus, kita dua tukaran? Semua karunia yang Tuhan sudah berikan sama saya ini, saya serahkan sama Tuhan, dan Tuhan berikanlah hatimu itu kepadaku. Jadikanlah hatiku seperti hatimu. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Sebuah permintaan yang tulus dijawab dengan cinta yang tulus. Yesus merestui permintaan Santa Lutgardis. Hatinya dibentuk seperti hati kudus Yesus. Juga Santa Margareta Maria Alacoque, dalam perjumpaan pribadi, dalam relasi kasih pribadi, Maria Alacoque jatuh cinta kepada Yesus. Dan Yesus datang secara pribadi. Yesus membuka jubahnya, menunjukkan dadanya yang bidang itu, dan juga menunjukkan hati. Sebuah penampakan yang sangat personal dan insani. Yesus berkata kepada Santa Margareta Maria Alacoque, mari, letakkanlah kepalamu di dadaku dan dengarkanlah detak-detak jantungku. Betapa aku begitu mencintai. Tidak hanya engkau, tetapi seluruh dunia. Detak-detak jantung hati Tuhan. Karena dia berpikir tentang Anda dan saya. Karena dia mencintai Anda dan saya. Dan kepada Santa Maria Faustina, Yesus berkata juga dalam perjumpaan pribadi,
aku ingin beristirahat di dalam taman hatimu. Seperti sebuah taman kasih. Hati Faustina adalah tempat di mana Yesus menemukan tempat istirahat yang paling damai dan paling indah. Pertanyaannya, kenapa itu jadi? Kenapa orang-orang ini bisa mengalami peristiwa dan pengalaman seperti itu? Jawabannya, karena mereka sungguh-sungguh jatuh cinta dengan Yesus. Yesus berkata, hatiku meluap-luap, mengalirkan kerahiman yang melimpah kepada jiwa-jiwa. Kalau saja mereka memahami bahwa aku adalah Bapa yang baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apa yang dialami oleh beberapa orang kudus tadi, sebetulnya Yesus mau berikan juga kepada setiap kita. Yesus mau semua kita mengalami hal yang sama. Hatiku meluap-luap untuk mengalirkan kerahiman yang melimpah itu kepada setiap jiwa. Kalau saja mereka memahami bahwa aku ini adalah Bapa yang baik. Namun apa yang terjadi? Banyak dari kita suam-suam kuku. Banyak dari kita tidak mencintai Yesus secara pribadi. Belum jatuh cinta dengan Yesus. Padahal Yesus berkata, bagi mereka lah darah dan air mengalir dari hati. Bagi anak dan saya, darah dan air itu mengalir dari hati Yesus. Karena cinta. Karena banyak dari kita mengabaikan cinta Allah yang insani, yang diberikan begitu istimewa. Allah sudah merendahkan diri dari kealahannya menjadi manusia yang insani dan menyatakan cintanya itu kepada kita. Kita masih juga suam-suam kuku. Oleh karena itu kepada orang-orang yang sungguh-sungguh jatuh cinta dengan Yesus, Ia berkata, engkau datanglah kepadaku sesering mungkin. Ambillah rahmat-rahmat yang mereka tolak itu. Karena dengan cara ini engkau akan menghibur hati. Sungguh luar biasa, andai saja kita memahami betapa luar biasa cinta Tuhan. Engkau, Anda dan saya, kalau kita sadar betapa besar rahmat itu, datanglah kepadaku sesering mungkin. Ambillah rahmat-rahmat yang mereka tolak itu. Karena dengan cara ini, engkau akan menghibur hatiku. Seorang beato muda, Herman Yosef, menuliskan sebuah mada setelah dia mengalami pengalaman rohani. Dia menuliskan sebuah mada. Salam hati Raja Maha Tinggi. Dengan sukacita menghormatimu. Mendekapmu menggembirakanku. Sungguh menyentuh hatiku ketika kau izinkan aku berbicara dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pengalaman cinta dari orang-orang yang membalas cinta Tuhan.
Bagaimana dengan Anda? Pertanyaannya. Bagaimana dengan kita? Maukah Anda dan saya mempunyai pengalaman yang sangat pribadi dengan Yesus? Mau? Kalau mau, ini caranya. Yesus menunjukkan cara agar kita dapat masuk, dapat menjalin relasi cinta personal dengan Tuhan. Caranya, kepada Faustina Yesus berkata, tataplah aku. Yesus minta kita menatap dia. Menatap dia yang tergantung di kayu salib. Yang sekujur tubuhnya penuh dengan luka. Tataplah aku. Dan hiduplah menurut apa yang kau lihat. Hiduplah menurut apa yang kau lihat. Kenapa Yesus mengalami semuanya ini untuk Anda dan saya? Aku ingin agar engkau membenamkan dirimu lebih dalam di dalam roh. Yesus menawarkan cara. Kita tatap dia yang tergantung di kayu salib. Kita renungkan itu dalam meditasi kita. Dan kita hidup menurut apa yang telah kita lihat. Sebagai tanda jawaban kita atas pengorbanan cinta Tuhan. Yesus minta kita tidak hanya menatap dia. Tapi Yesus ingin agar kita membenamkan diri lebih dalam di dalam rohnya. Masuk ke dalam samudra kerahiman hati. Dan merenungkan betapa darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman, satu-satunya andalan dalam hidup. Pintu hatinya telah terbuka. Dia sudah mengosongkan semua isi hatinya. Ada banyak ruang kosong di dalam hatinya. Masuklah ke dalam hati Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Yesus selalu dengan tangan terbuka mengundang kita. Datanglah kepadaku, kamu sekalian, tanpa kecuali. Datanglah kepadaku. Yesus membuka tangannya lebar-lebar untuk setiap kita, untuk Anda dan saya. Untuk apa? Agar kita dapat mengalami pengalaman kasih dengan supaya Tuhan merubah hati kita seperti apa yang diminta oleh Santa Lukatis. Jadikanlah hatiku seperti hati. Jadikanlah hati kami seperti hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, semoga renungan pada malam hari ini
membantu kita untuk membangun relasi cinta. Agar kita sungguh jatuh cinta kepada Yesus. Bukan hanya menjadi penggemar-penggemar, peserta-peserta yang ikut dalam perjalanan ramai-ramai sebagai follower, tapi kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang mencintai secara pribadi. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan memberkati.